Nah ibunya bilang, tahu nggak kalau Tuhan marah kamu ngambil permen? Enggak. Memang tadi Tuhan bilang apa? Boleh kok ngambil 2. Hai Sobat Katolik, kembali bersama dengan kita di acara Kedekam. Iya, saya Priska. Saya Edi. Iya, kembali ya kan kita di episode yang ketiga. Wow, Dan tidak pastinya, terasa ya. Iya, kita juga ingin kembali mengingatkan kalau Kede itu adalah acara kenal dekat bersama dengan bintang tamu tentunya. Iya, tentunya yang spesial dong. Betul, bukan Tidak, dengan kita. Bukan Iya, dekat. bukan dengan Iya. kita. Ih, ngapain? Kalau kenal dengan kita off cam aja. Bisa, nanti nomor kami ada di bawah ya. Sekalian promosi ya kan, kau Iya. kan? Jomblo ya? Kau Ya? juga. Serius, kau juga? Enggak lah, sorry. Iya, Oke. udahlah, janganlah kita yang promosi di Oke, sini. oke, Kita oke. harus berbicara juga dengan bintang tamu kita. Iya, Yang adalah orang spesial pastinya pasti. di Dan Kuskupan ini. sudah tidak asing lagi. Iya. Iya, Karena apa? Karena beliau adalah seorang VK pastoral. yes. Dan juga pernah menjabat ya kan sebagai pastor Komisi Si Kepemudaan. Mantan ya, mantan. Iya, Ini kan naik pernah aku bilang. naik tahta atau turun tahta Ini ini? sebenarnya apa ya? Iya, kita pun nggak tahu ini. Makanya kita harus tanya juga ya Oke. kan. Karena sedikit menarik sedikit banyaknya kita harus mengetahui itu tingkatan-tingkatan ya Iya. kan. Nanti akan kita tanya. Iya, Sekarang pasti. aja? Sekarang aja. Tapi sebelumnya kau kayaknya Apa? ada yang ingin Apa nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh ya udahlah. Oke, langsung saja kita berikan tepuk tangan kepada Pastor Serafin Serafin. Dani OS. Sanusi. OST. Wow. Welcome Pastor. Selamat Selamat datang datang di di Kedek Kedekam. kita. Iya. Jadi saya kenal, kalian dekat ya. Ya, bisa jadi ya itu ceritanya. Iya. Kan kenal dekat gede kan. Iya. Iya, betul. Dekat. Jadi kalian berdua yang dekat, saya yang kenal. Kita mau dekat juga Kalian sama yang sudah Pastor. dekat, saya yang terkenal. Oh, begitu rupanya. Iya. Begitu Boleh, rupanya. boleh. Terkenal dan semakin dekat. Betul, bisa betul. jadi. Begitu ya, Fris, Iya. Fragal. Iya, begitulah teman-teman. Dia kena headshot terus Pastor. Iya, Kasian iya. juga fragalnya ini ya kan. Oh iya, udah 3 episode ya. 3 episode kena terus. Selalu. Iya, Ngungkit-ngungkit masa lalu. Enggak, Fragal itu bagi saya singkatan dari Friska gagal. Astaga. bisa juga ya Pastor Bisa ya. ya. Ke kau juga kan? Iya kan. Kok jadi aku ini? Iya. Baik. Hai Pastor, Oke. selamat datang ya Pastor Makasih di sudah Kedek ini. diundang. Oke, Iya. Pastor. Bagaimana kabar, Jadi, Pastor? sangat luar biasa sekali. Wow, luar biasa. Karena bertemu dengan kalian, makanya saya gila luar biasa. Aduh, terima kasih, Waktu Pastor. diundang itu ya, deg-degan saya loh. Deg-degan ya? Wih, gila. Mau ngomong Sama kita, apa Mas. nih kayak begitu. Terus dikasih temanya berat lagi. Iya. Waduh, makanya saya bawa buku. Takut salah. Tema berat memang disesuaikan dengan orangnya, Pastor. Memang saya... Pastor Edi ya Pastor ya, Fragal ya Pastor. Iya. Nanti setelah ini agak dipanggil dulu Pastor ke kantor. Masalah pekerjaan itu berat. Iya. Oke, kami nggak ditanya kabarnya, Pastor. Gak usah. Ih, perasaan mau ditanya kau. Dari wajahnya wajah sedih. Iya sih memang. Kalau yang ini Friska wajahnya wajah ceria. Kayak gitu. Emang nampak perbedaannya ya. Karena kamu berpasangan sama yang sudah punya pasangan, itulah sedihnya kamu. Udah kita lanjut aja ya, lanjut saja ya. Coba kan, kalau kena pasangan, kau kan, jadi kau yang kena kan. Edi, kalau pasanganmu masih jomblo, pasti kamu wajahnya ceria terus itu. Kayak begitu. Tolong didoakan biar dia cepat jomblo, Mas. Makanya di motormu tulis, ku nantikan jomblomu. Aduh Pastor jangan dong, Jangan. kasihan nanti yang di sana. Masih mending jomblo sekarang daripada jomblo nanti. Oh benar, benar juga Pastor. Oke baik skip ya. Agak Skip. ngeri doanya. Kita tidak membahas tentang saya. Gak berdoa itu, Apa? mengantisipasi. Iya benar Pastor. Lebih positif ya. Ya. Oke baik, saya akan menjadi anak yang baik.
Oke, Pastor. Kesibukan Pastor sekarang ini apa, Pastor? Selain menjadi imam ya kan? Ya Iya. pastilah. Saya selain menjadi imam, Hah? kesibukannya lain jadi anggota Ordo Salib Suci. Pasti. Itu sudah pasti, Pastor. Iya. Pasti, Pastor. Jadi anggota komunitas di Iya. komunitas Iya. Tanjung Selamat. Lalu baru-baru ini dipecat dari ketua komisi kepemudaan oleh Bapak Dipecat Uskup. ya? Oleh Bapak Iya. Uskup. Ngeri Bapak Uskup ini Dipecat ya. ngeri Bapak Uskup ini. Lalu dikasih kepercayaan baru sebagai vikaris episkopal untuk pastoral di Keuskupan Agung Medan. Selamat ya Pastor untuk Selamat, jabatan Pastor. barunya. Udah berapa bulan menjabat, Pastor? Baru merangkak 3 bulan, masih meraba-raba. Oh, iya. Apa yang mesti dikerjakan? Liur, oh iya kata orang Sunda mah. Iya. Pusing. Berarti pas ini kenal dekat dulu berarti. Iya dengan, makanya kerjaan saya pun barunya. sambil mengenal, sambil mendekati apa yang menjadi tugas baru. Iya. Selain sebagai vikaris episkopal, saya juga menjadi ketua dari tim kaderisasi awam di Keuskupan Agung Medan. Agak berat ini. Selain itu juga menjadi sekretaris eksekutif dari Dewan Pastoral Keuskupan Agung Medan. Wah, banyak sekali. Itu SK bisa digadein nggak Iya, ya? itu kayaknya banyak kali ya kan SK. Banyak. Bayangkan ya Udah kalau bisa tuh Pastor. SK aja banyak, tetapi kita kan pelayanan. Oke. Jadi apapun yang diberikan, apapun yang dikepercayakan, kita jalani dengan baik. Iya. Luar biasa. Itulah. Dengan usia berapa, Pastor? Kalau boleh tahu masih. Oke, sorry. Maaf, itu nanti disensor ya. sensitif, guys. Enggak. Nanti ya saya bilang 61, nanti tolong di Oke. Agak disensor ya Bang ya. Tolong ya. Dengan 61. 61 dengan usia segitu loh. SK-nya banyak ya kan. Dan Kita itu aja- berat-berat itu. Ya, selama kita masih bisa diberi kepercayaan, kita jalankan. Kayak begitu, itu yang paling penting. Tetap jaga kesehatan, Pastor. Juga sama sok menasihati kamu. Dia aja Aneh wajahnya ya. nggak menunjukkan sehat ya kan Pastor. Dia aja wajahnya nggak sehat, kurus, sering sakit, masih menasihati saya. Aduh, Salah ya kan Pastor. nggak habis pikir. Itu sama kayak gini, Pastor kuatkan panggilan ya. Iya, Padahal dia padahal gagal. Oke, sepertinya saat ini tema kita adalah membuli Edi. Kan kenal dekat. Iya betul. Penting ya. Jadi saya semakin mengenal Edi, semakin dekat sama Friska tapi. Bisa Pastor, bisa. Mas, bisa. Dulu sekali. Oke. Oke Pastor, berarti Pastor sekarang kan di Keuskupan Agung Medan. Sebelumnya Pastor udah pernah di mana aja gitu? Ya, di mana saja. Oh, saya Bertugas. sebelum di Keuskupan Agung Medan saya bertugas di Bandung. Bandung. Iya, di Bandung saya sebagai rektor seminari. Rektor seminari menengah Cadas Hikmat begitu. Sambil merangkap sebagai wakil ketua Dewan Karya Pastoral di Keuskupan Bandung. Wow. Lalu merangkap juga sebagai ketua komisi Kerawam di komisi Bandung, di Keuskupan Bandung, merangkap juga jadi moderator di beberapa organisasi kayak gitu, Ngeri ya. seperti Pukat, lalu kemudian lain-lainnya seperti Iya. itu. Pastor nggak mau salam dulu sama warga Bandung gitu, yang pastinya Hai udah. sobat Bandung kumaha damang. Iya, damai. Iya, Ayo bagi- nama abdi tos di Medan. Tesono ka abdi ayeuna aduh kumaha atuh. Ya bagi yang dari Bandung yang Iya. lagi orang-orang Bandung ya kan yang lagi menonton, semoga ya kan yang udah kenal dekat Melepas sama rindu ya. melepas Bisa rindu melepas sama rindu. pastor kita. Rindunya yang ada tapi dilepaskan maksudnya gitu. Iya. Karena sudah melihat pastor kan, pastor itu kemarin kita sama loh di Keuskupan Bandung. Iya. Iya kan. Aduh, Romonya makin ganteng ya Iya, semenjak di puji Medan. Tuhan. Makin gantung maksudnya. Ganteng. Dia aja yang digantung pastor. Dia aja yang digantung. Why always Jadi me? maaf ya kalau ngomong begitu saya nggak punya pikiran untuk mentraktir nggak. Oh, enggak. Kebalik ya pastor ya. Jadi Ya. Romo kalau kita lihat riwayat Romo ini ya, Friska ya, tidak pernah lepas dari pekerjaan-pekerjaan yang dalam tanda kutip berat ya. Iya, sangat berat. Sebagai formator, calon imam. Jadi Romo kenapa
udah berapa orang Romo keluarkan waktu ini? Mungkin ada dendam kan yang nonton. Iya yang nonton. Ih pastor Romo itu kemarin yang menggagalkan aku kata dia. Aku yang punya panggilan, Romo yang memutuskan. Karena indikator bahwa seseorang itu berhasil atau tidak berhasil mudah buat saya. Sebelum masuk kan mereka membuat perjanjian nih. Perjanjiannya bahwa satu, tidak merokok. Yang kedua, tidak berkelahi. Yang ketiga, tidak mencontek pada waktu di sekolah. Dan yang keempat, tidak melawan pada pimpinan. Kalau salah satu itu mereka ada, maka langsung dikeluarkan. Jadi rata-rata dikeluarkan hanya karena persoalan itu. Bukan persoalan panggilan, bukan persoalan intelektual. Tapi gitu. melanggar dari melanggar yang empat itu aja. Iya. 4 itu aja. Jadi ketahuan ada yang merokok, dikeluarkan. Ketahuan ada yang berkelahi, dikeluarkan. Ketahuan ada yang mencontek, dikeluarkan. Yang melawan pimpinan, dikeluarkan. Jelas. Hanya itu aja. Karena seorang pastor satu mesti jujur. Nggak boleh nyontek kan. Betul. Yang kedua dia harus taat. Bagaimana nanti pastor melawan bapak uskupnya? Jadi sejak seminari mereka sudah diajarkan bagaimana mereka belajar taat, tetapi bukan taat buta, tapi taat yang betul bisa menginspirasi orang begitu ya. Iya, betul. Nah, yang ketiga kalau mereka di antara teman berkelahi bagaimana? Masa nanti gak cocok dengan pastor yang lain berkelahi dengan antara pastor? Iya, benar. Itulah. Dan tidak merokok karena kebijakan Keuskupan Bandung tidak boleh merokok. Bagi imam yang di Keuskupan Bandung aja. Yang mantan Keuskupan Bandung boleh. Misalnya Akyu. Oke, baik. Pastor, dari yang 4 itu termasuk dosa nggak kira-kira ya kan? Iya. Termasuk dosa nggak? Gini loh, kita mesti lihat dulu deh konsep dosa itu. Bisa. Nggak serta-merta bahwa segala sesuatu itu selalu dihubungkan sama dosa. Gitu. Nah, dosa itu kan sejatinya kan bagaimana ada relasi yang terputus antara saya secara pribadi dengan Allah. Nah, relasi yang terputus ini bisa diakibatkan oleh materi, bisa diakibatkan oleh masalah sosial, bisa diakibatkan oleh tindakan. Maka relasinya terputus. Contohnya materi. Materi itu ketika saya hanya berpikir untuk mengumpulkan materi terus-menerus dan akhirnya saya korupsi, maka terjadilah dosa di sana. Ketika saya hanya memikirkan keuntungan pribadi, lalu dengan berani menyingkirkan orang lain, artinya menyingkirkan itu entah mengkhianati, entah membunuh, entah dengan cara apapun juga agar saya yang dapat keuntungan, maka itu dosa. Lalu ada juga dosa karena ketidakmampuan kita berrelasi secara sosial dengan baik. Ada dosa struktural namanya. Oh, ada juga dosa struktural. Iya. Yang dibuat oleh pimpinan, lalu pimpinan punya kebijakan bahwa setiap orang harus menyetor kepada saya. Contohnya, itu kan kebijakan pimpinan ya. Nah, anak buahnya mau tidak mau harus juga cari uang nih untuk menyetor ke pimpinan. Dia juga menekan ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Akhirnya secara struktur berdosa ini. Lalu ada dosa juga yang disebut dengan dosa secara sistematik. Contohnya, Edi ini baik-baik nih waktu masuk frater. Ini contoh. Memang baik Romo, enggak ya. contoh. Ya makanya contohnya baik kan. Iya. Lalu kemudian dia mulai pastoral. Iya. Di pastoral salah gaul. Tergoda dia. Tergoda. Ada sistem yang salah gitu. Iya. Memang tampilannya jubah. Tapi hatinya nggak berjubah.
ini tentu bukan untuk saya ini ya. Bukan. Bukan. Ini contoh yang aja, namanya aja sama Edi. ya kebetulan namanya Edi. Kebetulan marganya sama. Ya, Manado juga. Apa aja. Udah tahu. Astaga. Nah, ada sistem yang pada akhirnya membuat dia berdosa. Kayak begitu. Nah, jadi kita tidak bisa melihat dosa hanya sekedar hitam putih begitu ya. Oh, ya mengerti Romo. Nggak, oh jangan begini loh, itu dosa loh, belum tentu. Belum tentu itu dosa kayak gitu. Iya, Romo. Tetapi, wah saya nggak apa-apa ngambil nggak berdosa ini, belum tentu juga. Bapak Kardinal kita pernah memberi contoh begini, menarik. Iya. Suatu hari ada seorang ibu mengatakan kepada anaknya, Iya. nanti nggak boleh ambil permen itu ya, kalau mama nggak ada gitu. Iya. Terus ibu itu pergi, lalu si anak ngambil dan ibunya tahu. Nah, ibu ini kan punya konsep dosa yang berbeda sama si anak. Iya. Iya, Romo. Anak kecil konsep dosanya berbeda, si ibu konsep dosanya beda. Maka si ibu bilang, kamu tadi ngambil permen ya? Iya. Kamu tahu kalau itu dosa? Enggak. Nah, itu bagaimana itu, Romo? Iya kan? Itu bagaimana? Anak ini kan nggak tahu kalau Iya. itu soal dosa. Maka anak ini nggak berdosa karena dia tidak tahu kalau itu dosa. Lalu ya, gitu. Jadi Friska misalnya ngambil permen, tahu nggak kalau berdosa? Enggak. Ya udah nggak berdosa. Karena belum ada konsep dosa di dalam dirinya. Tetapi konsep Tuhan sudah ada. Iya. Nah, Iya, itu bagaimana, Pastor? nah ibunya bilang, tahu nggak kalau Tuhan marah kamu ngambil permen? Enggak. Memang tadi Tuhan bilang apa? Boleh kok ngambil 2. Malah lain. Malah ya? Malah lain. Maka saya ambil 2. Kayak gitu ya. Iya. Menarik bahwa seorang anak yang dia menggunakan kehendak bebasnya untuk membuat sebuah gambaran tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Sebenarnya itu, ya, Romo. Tuhan itu tidak menghakimi, Tuhan itu tidak mengadili, Tuhan itu tidak memberikan hukuman. Maka dia langsung mengatakan, kalau begitu Tuhan yang suruh saya ngambil 2 loh Ma. Oh ya sudah, mamanya untung tahu, mengerti bahwa mamanya langsung mengatakan, kalau begitu berterima kasihlah sama Tuhan. Dan itu tidak dosa ya, Romo? Jadi seseorang yang tidak tahu konsep tentang dosa, nah kecuali kita sudah diajarkan bahwa dosa, ini loh dosa berat, ini dosa ringan, kayak begitu. Nah ketika orang sudah tahu ini tentang dosa dan dia tetap melakukannya, itulah dosa. Itulah dosa. Begitu. Berarti lebih bagus juga ya kalau kita nggak tahu. itu di situ juga kesalahan. Kalau ada yang mau ngasih tahu, gini Pastor, kalau ada yang mau ngasih tahu, kita nolak nih. Aku nggak mau tahu. Kalau itu gimana, Romo? Itu lebih parah. Iya kan, membatasi Itu lebih dirinya parah. berarti. Oh iya ya. Parah karena begini kan, satu, manusia diciptakan secitra dengan Allah. Ingat kitab Kejadian. Ya, betul. Iya kan? Betul, Pastor. Allah menciptakan manusia secitra. Artinya secitra dengan Allah, manusia punya konsep. Manusia punya hati. Manusia punya akal budi. Manusia punya kehendak. Karena secitra sama Allah. Kayak begitu. Jadi orang tidak bisa mengatakan bahwa secitra dengan Allah atau imago Dei itu hanya sekedar wajah. Bukan. Hanya bukan sekedar gambaran, bukan. Tetapi seluruhnya itulah yang disebut secitra dengan Allah sebetulnya. Kayak begitu. Nah, ketika manusia yang secitra dengan Allah ini, dia kan berproses dalam kehidupannya. Iya, betul. Dia berproses. Nah, pada saat proses tertentu, dia sudah mulai bisa menggunakan akal budinya. Dia sudah mulai bisa menggunakan yang namanya kehendaknya. Dia sudah mulai bisa menggunakan perasaannya. Dia sudah bisa menggunakan seluruh jiwa raganya. Kayak begitu. Nah,
ketika dia sudah bisa menggunakan itu semua dan dia tidak mau menggunakannya hanya gara-gara tidak mau disebut berdosa, malah tambah berdosa. Syukurin loh. Terkutuk lah. Terkutuk lah kau. Enggak. Jangan, nggak bisa dikatakan gitu. Oh iya, bercanda. Bercanda ya. Tetapi artinya bahwa justru orang-orang semacam inilah dia yang membuat relasi dirinya dengan Allah semakin terputus. Oke, Pastor. Nyambungnya susah nih. Susah ya Pastor ya. Nggak bisa nyambung lagi. Kayak orang yang habis putus pacaran. Kalau masih belum bisa move on, masih oke. Masih oke, ya. Tapi kalau sudah move on lama, susah nyambungnya lagi. Ngerasain lagi masa-masa indahnya, nggak tahu lagi gimana rasanya. Lupa tuh. Lupa rasanya, lupa namanya. Yang ada udah di blok Pastor. Apalagi nomornya udah di blok. Astaga. Wah, sudah gitu. Oke, jadi Romo, apakah ketika kita tahu akan melakukan dosa tapi nggak diperbuat, masih sebatas tahu dan sampai niat aja misalnya, ya aku mau mencuri nih tapi nggak jadi, nah, apakah itu dosa? Dosa itu kan makanya kan disebut begini, kalau kita mau misah, Ya, kan di awal selalu kita mengakui dosa-dosa kita. Saya mengaku Iya, kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan tindakan dan perbuatan. Iya. Kayak begitu kan? Iya, Pastor. Nah, jadi pikiran itu masuk kategorinya dosa ringan. Oh iya, ada dosa ringan, dosa berat gitu. Kan ada dosa ringan, dosa berat kan? Iya, Iya. Dosa berat jelas membunuh, itu udah pasti dosa berat. Lalu ketika kita memutus hubungan dengan Allah dengan korupsi, Iya. kayak para koruptor itu udah pasti dosa berat, itu. Berat. Kayak begitu. Udah koruptor, Katolik, sial. Aduh. Tahu ya, itu perlu sebut nama ya. Nggak perlu sebut nama, Betul. kayak gitu. Lalu dan sebagainya begitu ya. Nah, tetapi pikiran, ketika pikiran itu terus menerus ada, Iya, Pastor. maka dia berpotensi menjadi dosa berat. Mengerti. Meskipun hanya masih sebatas pikiran Iya, gitu ya. dia Pastor. tapi berpotensi kan. Iya, betul, Pastor. Nah, maka dengan pikiran dan tindakan. Kalau pikiran ini terus menerus ada dan sebagainya, lalu kemudian menjadi tindakan, itulah dia. Misalnya bahwa seseorang berpikir terus menerus bagaimana ya caranya supaya saya bisa mendapatkan orang itu padahal orang itu sudah bersuami, misalnya gitu ya. Ini contoh ya. Itu dajal sih. Mikirin terus. Itu kan kayak lagunya Chris ya kan, selama nafas berhembus aku ada. Ya, ada kan? Namun selama Nafas berhembus aku kan mencoba Ayo semua. Ayo semua. menjadi Jadi seperti yang kau minta. Pastor sebelumnya pasti Pastor udah pada haus nih ya kan? Oh, Pada haus gak sih? aduh. Iya kan? Inilah untungnya ada seorang wanita yang mengerti apa yang kita mau. Kalau kami berdua ini terus ini. Ya saya Terus pikir ya. ini bisa loh. Aduh, itu itu hanya pajangan ya. kita. Properti, Rom. Properti Pastor. Iya. Untuk meramaikan. Kopi. Kopi. Oke. Oke. Apa air mineral aja ya? Iya, di mata. Atau kita bagi dua. Tahu salah Romo. Saya Nanti minum, romantis kamu yang sekali. nyuci. Maksudnya bagi dua gitu. Gitu ya. Saya minum, dia yang cuci. Ini hostnya yang diganti atau bintang tamunya yang diganti nih gimana? Tolonglah jangan seperti inilah. 3 episode. Sebenarnya itu pembagian yang bagus sih. Iya. Bagus Pastor. Itu loh kerjasama yang baik itu. Justru itu dari dikatakan Allah menciptakan manusia untuk bekerja sama. Kerjasama. Betul. Betul Pastor. Kata kitab pengkhotbah, ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang menuai. Iya. Aku bagian mana ya? Hah? Dan makanya Bagian ada membersihkan ada lalang. yang minum, ada yang mencuci. Maksudnya itu. Iya betul Pastor. Terima. Aku yang bekerja pastor yang panen gitu lagi. Oke baik Pastor. Ada Kalau kopinya? Friska- Iya. Oh, Saya ada. siapin dulu ya Pastor. Oke, sudah disediakan panitia. Oke, jadi begini Pastor, kita lanjut aja lah. Kita sering berdoa nih Pastor, ampunilah dosaku baik yang tidak disengaja, maupun yang sengaja maupun tidak sengaja. Tadi Pastor bilang
eh, kalau kita berbuat dosa pasti dengan tindak, Makasih, Fris. dengan kesadaran nih Pastor, dengan kesadaran. Bagaimana kalau yang tidak sengaja itu? Ya itu yang disebut begini. Mengapa manusia berdoa mengatakan minta ampun baik dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Iya Pastor. Kayak gitu. Sebetulnya rasa-rasanya kalau menurut saya nggak pas lah meminta seperti itu. Karena seolah-olah ingin mengatakan bahwa dengan berdoa gitu bahwa semua dosa saya pasti terampuni. Iya sih. Kayak begitu. Tetapi memang ada dosa yang tidak kita sengaja. Misalnya di dalam pergaulan kita tiba-tiba tadinya kita nggak suka menggosip, gitu ya. Sebab kata Paus Fransiskus, gosip itu bahwa itu perbuatan yang paling berat. Karena gosip itu adalah membunuh karakter seseorang tanpa orang itu bisa mengklarifikasi. Iya sih. Iya kan, itu gosip itu. Saya menceritakan seseorang si A dengan begitu bersemangat kepada si B, maka saya sedang membunuh karakter si A itu kepada si B. B langsung mengatakan si A memang jelek. Aduh. Maka karakternya secara karakteristik dia sudah mulai tidak dianggap sebagai manusia yang layak. Itulah akibat dari gosip. Mengapa Paus Fransiskus almarhum mengatakan gosip itu sangat jelek. Bahkan bisa masuk dalam kategori dosa. Karena membunuh karakter orang. Ya. Nah, misalnya Edi nggak suka menggosip kayak begitu. Lalu tiba-tiba suatu ketika sambil ngobrol segala macam, tiba-tiba temennya bilang, gimana dia? Nggak beres tuh orang. Oh. Karena kesel kan. Iya Pastor. Wah memang orang itu nggak beres, kayak temennya nambahin lagi. Dan Masuk. disitulah masuk. Bumbu-bumbunya itu. Tidak sengaja kita mengatakan itu. Nah itulah yang disebut dengan ketidaksengajaan maksudnya itu. Tapi ketika kita sadar, kita tahu bahwa ini saya nggak boleh lakukan, ini saya nggak boleh lakukan. Itu sudah jelas dosa ya Pastor. Itu jelas kayak begitu. Gimana? Iya, Pastor. Jadi kemarin gosipi siapa? Kau macam nggak kau aja kawan kubu gosip. Sebenarnya kami kawan gosip sih Pastor. Biasanya yang bertanya yang menggosip Iya. biasanya. Sebenarnya gosip hot-hot itu dia Pastor. Iya. Ya. Dengar-dengar kau punya pantun, punya puisi Oh iya kau Pastor, kan? aku juga sudah mempersiapkan Iya, pantun. dengan tema kita Judulnya nanti Pastor apa lah ya? Judulnya dosa sih. Iya. Sekarang gimana pantunnya? Bukan Puisi, pantun, puisi. puisi Pastor. Oh puisi. Dia Padahal mempersembahkan- saya udah siap untuk cakep. Iya. Cakep. Walaupun Kalau enggak, pantun kan Pastor. Iya kalau pantun kayak gitu. Cakep. 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 tiba-tiba ya. Iya, nggak apa-apa. Tiba-tiba jadi puisi. Karena sadar bahwa dia nggak cakep. Yang Enggak. cakep. Maksudnya pantunnya yang nggak cakep. Orangnya sih ganteng. Puisi dan pantun gak ada di skrip Pastor itu. Lebih parahnya. Oke, jadi judulnya dosa. Dosa. Oke. Di sini Sini. dosa, Di sana dosa. Di di mana? mana-mana dosa. Udah itu. Di sini kurang enak ya. Tambahin lah. Kalian ngomong berdua lah, saya minum dulu. Aduh, gimana lah Pastor, dia ini banyak dosanya Pastor, makanya dia Tiba-tiba menyudutkan. Itu udah dosa. Kok itu udah dosa? Aduh. Kadang-kadang Belum tentu. kita mudah sekali menghakimi bahwa seseorang berdosa dan kita adalah orang yang tidak berdosa kayak gitu Iya, ya. nah, benar tadi. Nah, oleh karena itu ketika seseorang itu mulai menghakimi, dia mulai dengan sadar bahwa dia sedang menyudutkan orang lain, masuk kategori yang ringan-ringan dulu tadi itu. Masuk dia. Masuk dia. Jadi tadi kan Pastor kan sudah kita buatlah pengelompokan dosa ringan, dosa berat. Jadi apakah ketika kita mengaku dosa itu misalnya dosa ringan harus ke pastor, dosa berat atau ke sini, atau memang sama pastor dosa gitu itu semua, atau ketika mengaku dilakukan ke dosa imam itu gitu. dosa-dosa kita sudah diampuni? Nah,
Ini ya soal sakramen ya. Iya. Sakramen. Jadi masih banyak orang yang menganggap bahwa sakramen pengakuan dosa itu tidak harus dilakukan. Mengapa? Karena orang masih terkukung oleh rasa malu. Malu, benar Ustaz. Rasa malu kayak gitu. Ada konsep dalam diri orang bahwa kalau saya mengaku dosa, Tuhan itu kok begitu jahatnya ya. Tuhan itu kok begitu kejamnya ya, memberi hukuman kepada saya. Itu dalam sakramen pengakuan dosa kan. Iya. betul. Maka saya minta penitensi Penitensi, kayak ya. begitu kan. Iya, betul. Seolah begitu. Nah, lalu setelah itu juga ada orang yang merasa kok saya mesti mengaku sama manusia juga. Iya. Kayak gitu. Toh sesama manusia. Iya, betul. Begitu. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa kalau saya ketahuan dosanya nanti diomongin dibocorin, kemana-mana iya. kayak Betul. gitu. Nah, itulah yang disebut dengan pemikiran-pemikiran yang keliru dan perasaan-perasaan yang keliru. Mengapa? Pertama, seorang imam ketika dia mendapatkan tabisan imamatnya dan dia sudah tahu apa yang menjadi kewajibannya, maka dia tidak akan pernah bisa untuk berbicara tentang dosa seseorang. Iya. Nggak boleh. Maksudnya membocorkan. Membocorkan. Dengan sengaja si Edi tadi ngaku dosa ke saya. Dosanya ngeri juga ya si Edi ya. Bla, 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 bla. Pemain juga dia. Kalau udah begitu imam itu berdosa malah. Oh gitu. Iya. Dia tidak boleh dia. Tetapi mungkin dalam sebuah kesempatan pertemuan para imam, ada seorang imam yang agak sulit untuk memberikan nasihat kepada seseorang yang berdosa. Kayak begitu kan. Nah, wah tadi ada pernah saya mendengarkan pengakuan dosa, sulit saya memberikan nasihat kepada orang itu karena orang itu mungkin lebih senior daripada saya dan sebagainya kayak gitu. Gimana ya, ada saran nggak? Nah, kalau itu masih oke, karena iya, pertama tidak menyebut dosanya, yang kedua tidak menyebut manusianya, yang ketiga tidak menyebut spesifikasinya dan sebagainya, tapi minta saran, apa sih yang bisa saya berikan nasihat kepada orang yang lebih tua, kayak begitu. Nah, kalau itu masih oke. Maka inilah yang juga harus merasuk dalam diri umat kita, baik orang-orang muda, orang tua, sebagainya. Jadi teman-teman muda jangan lupa ya, seperti itu. Jangan pernah takut untuk mengaku dosa. Pastor tidak akan pernah membocorkan apa dosamu. Asal tahu aja ya, semua kalian ngaku dosa, semua masuk di kantong. Bukan masuk di otak. Dosa-dosa masuk di kantong. Begitu pastornya keluar, dibuang semuanya, udah lupa ya. Iya. Jadi artinya sepertinya bahwa tidak kita ya. Pertama. Yang kedua, Tuhan bukanlah sosok yang menghakimi. Tuhan bukanlah sosok yang menghukum. Tuhan bukanlah sosok yang memberi kita beban terlalu berat kayak begitu. Tetapi justru sakramen pengakuan dosa kan juga disebut sebagai sakramen rekonsiliasi. Iya. Sakramen yang menghubungkan kembali relasi saya dengan Allah. Nah, kayak gitu. Maka ketika disebut sebagai sakramen rekonsiliasi, maka kita memandang Tuhan sebagai orang yang mau merangkul saya. Iya. Kembali, seperti bapak yang menunggu anak bungsunya pulang. Bapak itu terus menunggu. Kalau kita lihat di Lukas begitu ya, Injil Lukas kan. Bapak itu kan digambarkan sedang berdiri di pinggir jalan. Artinya bahwa dia tidak akan pernah tahu kapan anaknya pulang. Tapi Bapa akan terus menunggu. Nah, itulah Allah. Allah menunggu kita. Bukan Allah memberikan hukuman, enggak. Allah menunggu kita kapan kita kembali. Kapan kita kembali dan kapan kita pulang. Nah, pada saat itulah yang namanya rekonsiliasi. Maka penitensi itu mestinya dikatakan begini,
maka sebagai bagian dari rekonsiliasi, bukan sebagai penitensi. Kalau sebagai penitensi itu maka orang menjadi takut. Iya, Hukuman. karena hukuman gitu ya, Pastor. Kan konsepnya hukuman. Walaupun cuma doa kayak gitu. Tapi kan karena konsepnya hukuman itu kan jadi orang udah takut duluan gitu ya. Iya. Tapi sebagai bagian dari rekonsiliasi hendaknya nanti kamu berdoa apa sehingga orang tahu, oh ya dengan doa ini saya sedang rekonsiliasi dengan Allah. Bahwa Allah sedang menunggu di sana dan saya sedang datang dengan doa saya. Nah, itu sebenarnya. Iya. Gimana menurut pikiran kalian? Cakep kan? Cakep, Pastor. Ya itulah. Iya. Fikep loh yang ngomong ini. Fikep ini yang ngomong, iya. Udah pasti ya kan? Benar itu pasti. Tidak diragukan lagi. Pastor gini, ada hal terpikir di saya kan. Misalnya kita udah banyak nih melakukan dosa. Setidaknya kan kita kan mengaku ya setahun sekali itu minimal. Tapi kan harusnya sesering mungkin begitu kan, Pastor? Menurut hukum gereja. Menurut hukum gereja. Jadi kalau misalnya kita udah mengaku terus lupa nih sama dosa yang lain. Misalnya kita udah, aku udah ini. Tapi pas masuk ke ruang pengakuan, kita lupa. Ada beberapa dosa yang kita belum bilang begitu. Nah itu bagaimana, Pastor? Contohnya, contoh dosamu apa? Jangan. Oh, enggak. Duluan, spill dosa nih. Tutorial. Tutorial ya. Iya. Kalau gitu tutorial pengakuan dosanya. Udah bisa. Cepat, boleh yang gagal dulu. Sebenarnya nggak masalah karena kan Nggak kita masalah juga ya, manusia Pastor, kan ya? punya keterbatasan. Iya, Pastor. Ada limitation of the man, Betul. limitation Iya sih, of the Pastor. woman. Tapi kalau begitu, Kayak Pastor, begitu. kan diberi penitensi tadi kan dibilang setelah mengaku dosa. Terus kalau misalnya di saat itu kita teringat juga dengan dosa yang belum kita akukan ke imam, boleh nggak gitu, Pastor? Atau Tergantung kita kalau balik lagi? dosanya ringan kita masih bisa. Tapi kalau itu dosa berat, maka harus diakukan. Kayak gitu. Jadi kembali kita kepada soal kriteria tadi ya, dosa ringan dan dosa berat tadi itu kan. Betul, Pastor. Jadi maka seorang imam biasanya dia akan bertanya dulu dosa-dosa berat apa yang telah kamu lakukan selama sekian lama ini. Nah itu minimal saya yang akan bertanya seperti itu. Iya. Sebagai imam saya akan bertanya apa dosa-dosa berat yang sudah kamu lakukan selama masa dari Advent sampai Prapaskah ini. Nah dia menyebutkan. Nah setelah itu diberi kesempatan untuk yang lainnya. Karena yang paling penting ini dosa-dosa beratnya dulu nih sebetulnya. Kayak gitu. Nah kalau ternyata dia nanti lupa. Lalu kemudian pada saat keluar, oh iya tadi belum ngaku dosa soal makan permen di gereja ya. Iya, misalnya kemarin aku beli gorengan 3 bayarnya 1 gitu kan. Saya dia termasuk rojali misalnya. Apa itu, Rombongan jalan-jalan nggak beli. Rojali. Rombongan jalan-jalan di mall tapi nggak beli. Iya. Banyak itu, Mas. Banyak. Cuci mata itu istilahnya. Waduh. Ada. Baru tahu aku ini, Bang. Tapi kita dapat singkatan baru, Rojali. Iya, banyak. Itu sudah ada tuh di TikTok di mana itu rojali itu ya. Oke, baiklah. Update Siap. ya, Nggak update nggak. soalnya. Nggak usah toel-toel, dosa. Enggak dosa. Itu enggak dosa. Itu enggak dosa. Ya. Kecuali nyentuh yang lain. Kalau dia toel dengan maksud untuk sahabat tidak. Iya. Toel dengan nafsu, itu beda. Itu persahabatan tadi. Persahabatan. Kalau itu persahabatan. Tapi juga. kalau Noelnya sakit, nah itu nggak bisa Sakit. itu. Ini boleh dipraktekkan dulu, boleh dipraktekkan. Jangan, nggak boleh. Kayak begitu. Iya, Pastor. Ya. Tapi teringatnya Friska pernah dengar nih sakrilegi gitu ya. Dosa Saya- sakrilegi ya. Itu dosa gimana? Itu itu, Bang? sakrilegi itu bagaimana sih, Pastor? Termasuk berat, ringan atau ada? Dosa yang paling berat itu kan dosa menyangkal Roh Kudus. Betul, Itu ya. kan yang paling Iya, berat. betul. Kayak begitu. Bahkan secara ekstrim Yesus mengatakan dalam Injil bahwa dosa menyangkal Roh Kudus itu dosa yang tidak bisa diampuni. Karena dosa menyangkal Roh Kudus itu sama dengan dosa menyangkal Allah sebetulnya. Iya, seperti tidak percaya lagi ya, Tidak Pastor. percaya sama Allah kayak begitu.
Nah, dosa sakrilegi itu dosa yang sengaja dibuat oleh seseorang dengan mengambil benda-benda rohani di dalam gereja. Oh. Itu salah satu contoh. Iya. Contohnya, dia tahu nih piala dibuat dari emas. I see. Dia ambil Iya, pialanya, iya. dia jual kayak gitu. Dan itu orang Katolik, dia tahu tentang itu, maka dia berdosa berat itu. Karena dia sudah tahu kan, kembali ke definisi awal tadi. Tapi walaupun dia tidak tahu bahwa itu adalah Oh, tetap berdosa, tetap karena mencuri kan. Iya, kan iya mencuri. Nggak Nah, mungkin ada orang iya, yang iya, nggak tahu kalau iya. mencuri itu nggak dosa kan. Iya sih, iya. Kayak gitu. Iya sih. Maka dia masuk kategorinya dosa sakrilegi di situ. Pokoknya mengambil barang-barang yang memang disucikan Iya. untuk perayaan kudus, untuk apa, itulah dosa sakrilegi. Iya ya. Kayak begitu. Kalau misalnya ini pastor, kan kita ada barang-barang rohani nih, misalnya rosario, patung atau salib yang sudah diberkati, tapi misalnya lah rosario ini putus gitu, kan Tidak udah nggak bisa bisa digunakan digunakan lagi lagi, Pastor. untuk berdoa gitu kan. Terus kita lupa nih gitu bahwa itu kan jadi barang kudus begitu kan, dan nggak boleh di sembarang tempat atau dibuang begitu aja gitu. Tapi kita terlupa pastor kadang, terus terbuang gitu, terlupa. Bagaimana pastor? Astaga. Kalau- kayaknya pengalaman nih. Namanya Ya. terlupa. Nah seperti gini juga daun palma kan itu umum kan, misalnya ada loh orang yang masih nggak ngerti. Ya udah kalau udah kering udah diambil aja baru dibuang gitu. Masih ada Astaga. pastor. Tapi kalau kita yang sudah mengerti, misalnya kayak frater kan pasti udah pernah Jangan mendapatkan nunjuk ilmu aku, itu jangan gitu. nunjuk aku. Seharusnya kan dikumpul begitu ya pastor ya. Tapi kalau terlupa bagaimana pastor? Ya itulah bahwa ada benda-benda tertentu yang karena kan benda itu kan dia punya masa kadaluarsa Iya. Iya, besar. dan punya masa kerentanan. Kayak rosario itu kan ada rentannya kan, rentan dia kan rentan. Iya. Kayak gitu. Sehingga ketika rosario itu sudah diberkati lalu kemudian ternyata rusak dan kita bisa gunakan lagi, maka sebaiknya secepatnya itu diberikanlah kepada pastor aja. Nanti pastor yang akan ini. Biasanya begitu. Nah, untuk apa daun palma memang secara hukum gereja tidak ada apapun juga Ketentuan begitu ketentuan ya, ya. Pastor ya. Tetapi memang sangat dianjurkan bahwa daun palma yang kering kita simpan sampai nanti untuk Rabu Abu yang akan datang. Iya. Karena abu yang kita terima pada saat Rabu Abu itu kan berasal dari daun palma itu. Kayak begitu. Iya, jadi kalau misalnya udah terlanjur gitu pastor, nggak nampak lagi. Misalnya patung itu udah kita tahu nih, oh ini nanti akan dikasih ke gereja gitu kan. Tapi rupanya Terbuang hilang, secara hilang tidak sengaja. Ya, Kayak gitu. Itu gimana pastor? Kayaknya si Preska Berdosa. ingin mendefinisikan, aku nggak sengaja, aku nggak berdosa kan, Pastor. Aku nggak berdosa kan. Enggak Itu lah. gimana ya, Pastor? Itu masuk dosa ringan tapi tinggal diakukan saja pada saat tertentu, pada saat pengakuan dosa. Saat ini kan bukan dosa membuang patungnya, tetapi dosa yang soal tanggung jawab Tanggung jawab, iman. iya. Itu yang disebutnya. Kalau patung ini kan benda. Betul, ya pastor. Karena dia sudah diberkati maka ada tanggung jawab iman saya. Iya. Nah, saya berdosanya di situ sebetulnya tanggung jawab imannya, bukan patungnya. Bukan patungnya. Kayak begitu. Berarti kita harus mengakukan itu juga. Ya kan, Pastor? Kalaupun tidak diakukan dan kita punya sadar itu dan saya minta maaf kepada Tuhan, it's no problem. Oke. Jadi pastor ada juga loh masih yang kita males gitu pengakuan seperti pastor bilang kan, takut lah gitu, malu gitu kan. Emang bisa ya pastor dengan cuman kita merasa tidak melakukan dosa berat, yang misalnya dosa kita tuh dosa-dosa ringan aja, tapi kita berdoa nih sama Tuhan, Tuhan saya berdosa gini-gini. Apakah itu diampuni pastor dengan dosa yang ringan ya? Enggak ya pastor ya? Kayak misalnya pengakuan dosa, mengakui dosa-dosa di awal Ekaristi. Itu kan bukan pengakuan dosa, tapi bukan resmi sebagai sakramen pengakuan dosa. Itu sebagai sebuah ritus awal di mana saya ingin membersihkan diri saya supaya saya layak mengikuti Ekaristi.
Itu perbedaannya. Maka di situ kan tidak ada yang menyebutkan dosa-dosanya, tetapi hanya umum dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan tindakan kayak begitu. Hanya umum dia sifatnya. Maka dia tidak ada yang namanya penitensinya, maka dia tidak disebut sebagai pengakuan dosa, tetapi sebagai persiapan diri saya untuk mengikuti Ekaristi dengan baik, begitu. Berarti nggak bisa ya Pastor ya? Enggak. Meskipun kita berdoa khusyuk sampai nangis-nangis. Kayak enggak. Karena biar bagaimanapun juga pengakuan dosa adalah bagian terpenting dalam kehidupan iman Katolik kita, kayak begitu. Mungkin orang ada yang enggan, ada yang apa, tetapi percayalah bahwa Roh Kudus itu akan selalu bekerja buat kita, kayak begitu. Dalam beberapa kali saya pengakuan dosa, baik di sini maupun di tempat lain, begitu ya. Itu saya nggak cukup sering mendapatkan orang yang mengaku bahwa dia sudah 30 tahun tidak mengaku dosa, 20 tahun tidak mengaku dosa dan sebagainya. Dan menurut saya itulah gerakan Allah, bahwa Allah itu dia selalu bekerja dengan caranya, cara yang tidak pernah kita ketahui. Maka tiba-tiba Allah bekerja seperti ini. Entah dengan sebuah peristiwa tertentu, entah dengan cara apa segala macam, kita nggak pernah tahu. Tetapi Allah mengatakan ini, maka orang itu digerakkan. Sebetulnya begitu. Iya ya Pastor ya. Iya begitu. Begitu apa? Jadi kenapa? Enggak, dia nih gini Pastor. Pasti si Edi nih berpikir, iya aku kemarin kayak gini, gimana ya? Aduh dosaku ini. Karena gitu nah kan. ini penting, Pris. Iya Pastor. Pris, ini penting. Ada orang yang sebentar-sebentar merasa berdosa. Sebentar-sebentar merasa berdosa. Malah itu gak sehat. Oh iya. Jadi apa istilahnya? Iya. Paranoid ya. Iya, paranoid dia. Kalau tapi jadi artinya bahwa betul bahwa kita memang selalu akan ada dalam situasi dosa, mudah sekali masuk dalam situasi dosa dan sebagainya, kayak gitu. Tetapi bahwa kalau sebentar-sebentar saya mengatakan dosa seperti itu, maka secara tidak langsung saya sedang berkonfrontasi sama Allah ini. Oh, bisa jadi ke situ ya. Iya, Allah ini kok kejam sekali, selalu menghukum dengan dosa kayak begitu. Ngerti. Nah, oleh karena itu bahwa ada perbuatan-perbuatan yang disebutkan dengan perbuatan moral, etis. Nah, mungkin masuk kategori di situ. Ini nggak bermoral, tidak beretika, lalu tidak Katolik banget gitu loh. Misalnya kalau ada orang yang berdoa, doanya panjang lebar, doanya nggak Katolik banget. Harusnya begini loh, harusnya nih kita harus bisa membuat sebuah gerakan tidak Katolik banget, misalnya. Contohnya gerakan tidak Katolik banget tuh contohnya. Ada orang bergosip nih, terus kita datang. Ngapain nih kalian? Iya lu sih ini. Kalian tidak Katolik banget. Bisa kan? Ide nih. Iya kan? Bisa Nggak Katolik banget. Nih. Jadi orang disadarkan, oh iya saya orang Katolik ya. Saya nggak bergosip gitu ya. Kayak gitu. Lalu ada orang yang mulai berpikirkan cari keuntungan pribadi. Nggak Katolik banget. Kayak gitu. Kenapa saya mengidekan itu? Begini. Buat banyak orang di luar gereja Katolik itu luar biasa. Oh iya. Kayak begitu. Disiplinnya, ketaatannya dan sebagainya kayak begitu. Nah, kita ingin mengembalikan image itu dengan tindakan yang nyata, maksud saya. Jadi dengan demikian kalau kita setiap kali kita bertemu orang dan itu tidak sesuai dengan moral, dengan etika, dengan apa segala budi pekerti dan sebagainya, dengan aturan, dengan adat, dengan nggak Katolik banget. Hashtag itu nggak Katolik banget. Hashtag nggak Katolik banget. Nggak Katolik banget. Nggak Katolik banget. Kayak gitu. Iya, kayaknya sulit itu ya.
Iya sih, karena kayaknya kalau gosip ini apalagi ya kan. Tapi di negara-negara Masuk bumbu, wah, di penyedap. negara-negara ini ya, di negara-negara Eropa kayak Prancis, Amerika, mereka nggak malu mengatakan saya Katolik, maka saya tidak bisa melakukan ini. Oh iya Pastor ya. Itu maksud saya. Iya, harusnya kita juga begitu ya. Maksud saya Pastor ya. gitu. Saya Katolik, maka saya tidak mau melakukan ini. Jadi Nice. karena dia Katolik, maka dia tidak mau melakukan itu. Karena dia Katolik, maka dia tidak melakukan itu. Nah itu yang maksud saya. Maka dengan bahasa orang mudanya, nggak Katolik banget. Kayak Iya, kayak begitu maksudnya. Iya. Tapi bahkan pastor itu kan untuk diri sendiri nih, ya kan? Untuk diri sendiri. Nah kalau misalnya kita tahu nih teman kita, misalnya saya tahu nih si Edi, dia nih mau berdosa. Terus kita ngelihat aja, nggak kita Membiarkan kabarin, dia. nggak Itu- kita bilang. berbuat dosa. Apakah itu Itu termasuk dosa sosial. Oh, membiarkan orang membiarkan berbuat. dia tetap aja bergosip? Kok Karena dia dia, bergosip gitu? karena kita semakin menjerumuskan dia ke dalam Karena sebuah dibiarkan ya pastor ya. Oh iya Pastor ya. kayak gitu. Maka dengan hashtag tidak nggak Katolik banget kan kita bisa mengingatkan dia. Iya, iya. Itu yang dikatakan oleh Paulus, tegurlah di bawah 4 mata. Iya. Kalau masih tidak mau, kita bawa ke imam. Kalau masih tidak mau, cuekin. Artinya bahwa kita sudah berusaha. Iya, Kayak menolong begitu kan? ya. Iya, Kita sudah berusaha begitu. Tetapi ketika orang yang kita ajak untuk berbuat baik dan ternyata dia tidak mau berbuat baik, maka itu bukan urusan kita lagi. Tetapi kalau kita tahu bahwa orang itu akan berbuat tidak baik dan kita tidak mencegahnya, maka itu kena dosa sosial namanya. Gitu ya pastor. Ya, Ya, dosa sosial. Jadi dosa sosial, jadi ada dosa struktural yang tadi saya Iya, sebutkan iya, ya, dosa dosa sosial seperti tadi Iya. itu, bahwa seorang anak kecil dia pertama kali belajar kan nggak boleh begini-begini tadi. Teringat pastor ya. Ini biarlah diberi aja Pastor. Karena dosa sosial ini. Karena sudah diberitahu ya pastor Sudah ya. diberitahu tapi saya bandel gitu kan. Nah, Ya. Audionya dah. Tukang audio. jadi seorang anak kecil dia belajar pertama-tama itu adalah dosa sosial. Iya, Pastor. Belajar pertama-tama Contohnya dosa pastor? sosial. Contohnya? Contohnya gampang. Dia mamanya punya pinjol. Datanglah tukang tagih. Tukang tagih. Mamanya bilang, nanti kalau ada yang datang ke mama, bilang mama nggak ada ya. Nah itu mulai dosa sosial itu. Oh ya, mengajari berbohong Mengajari ya pastor berbohong. Dan anak ini memang polos. Iya, Dia kan tidak tahu kalau itu masuk dalam kategori dosa kayak Iya. begitu kan. Mama nggak ada. Tadi mama bilang Tadi mama mama nggak bilang ada. mama nggak ada. Tapi karena si abangnya pintar, Dek mau 2.000, mau bang, mama di mana? Di sana bang. Jadi jujur. Berarti menyelamatkan ya. Menyelamatkan berarti si pinjolnya. Iya. Tapi itulah yang disebut dengan dosa sosial gitu loh. Iya, iya. Anak belajar, justru seorang manusia belajar berdosa itu dari rumah. Bukan dari mana-mana. Iya, iya, Pastor. Kayak gitu. Dia kan seorang anak itu kan tabula rasa. Iya. Tabula rasa ya. Nah, ketika ia terus-menerus bertemu dengan peristiwa-peristiwa yang dialami di rumah, dia merekam semua itu. Oh, dia tahu kalau supaya saya bisa dapat apa yang saya mau, saya mesti nangis. Oh iya. Nah, akhirnya dia nangis terus, maka dia dapat. Tantrum. Tantrum jadinya. Oh, jadi ini ya caranya ya supaya bisa dapat. Oh, supaya saya bisa punya uang. Saya pernah lihat mama saya buka dompetnya bapak saya. Oh, begitu caranya supaya saya punya uang. Ternyata kayak gitu. sumber uang itu ada di dompet bapak. Iya, misalnya kayak gitu contohnya ya. Iya. Kayak gitu. Oh, supaya tetangga nggak datang-datang lagi minta-minta lagi. Oh, saya bilang nggak punya, padahal saya punya. Jadi si anak-anak sebetulnya dia merekam semua. Dari situ. Semua peristiwa itu dia rekam. Kayak begitu. Nah, ketika dia merekam itu semua, nah itu nanti saatnya dia berbicara. Tetapi dia tidak tahu kalau itu dosa. Oh iya. Iya. Dia belum tahu, dia belum mengerti konsep dosa. Belum mengerti. Nah, ketika dia sudah mulai belajar dan diajari, maka
dia sudah tahu. Nah, siapa yang mengajari pertama juga konsep dosa? Mamanya, orang tuanya. Iyalah. Nggak boleh loh, itu dosa loh. Apa sih mak dosa? Kan begitu kan? Masuk kayak. Nah si anak bertanya kan apa sih dosa? Kan orang tua yang ngajarin. Iya. Dosa itu nggak boleh mencuri, nanti Tuhan marah. Nggak boleh Dan sebagainya, nggak boleh bohong, nanti Tuhan marah. Nah seperti itu. Iya. Berarti Pastor kalau seperti itu orang tuanya lah yang berdosa kan Pastor? Karena memberi Orang tua juga belum tentu berdosa berat. Karena juga soal pendidikan dan pengetahuan. Jadi kalau misalnya kalau contohnya, ya mohon maaf ya, saya tidak ingin menyindir seseorang, tapi kalau mantan frater gitu, dia jadi orang tua, lalu dia mendidiknya begitu dengan cara seperti itu, ya orang tuanya udah pasti berdosa karena dia sudah belajar tentang dosa, tentang moral, tentang kan? gereja, bla 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 bla, udah belajar semua dia. pastinya lebih dalam lagi Lebih ya dalam, Pastor ya. dosanya lebih berat lagi, Dosanya lebih berat. terjerumus, terjerembab, Dalam kali. kayak begitu. Tetapi kan banyak orang tua yang pendidikannya pas-pasan, yang pengetahuannya pas-pasan. Iya. Dia tahu cara mendidik dari orang tuanya. Orang tuanya tahu cara mendidik dari orang tuanya lagi. Jadi cara mendidik yang sifatnya turun-temurun. Nah, maka disinilah sebetulnya terjadi potensi yang disebut dosa struktural bagi orang yang mengerti. Oh, Mukul anak dan iya, betul. maka kalau kita lihat di daerah-daerah masih banyak orang tua yang mukul anak. Iya, iya. Betul. Karena belum mengerti masalah HAM. Sementara di kota ini udah sedikit orang tua yang mukul anak Iya. karena sudah mengerti masalah. Itu perbedaan yang gampang sekali kita lihat. Betul. Kayak Betul gitu. sih, Pastor. Malah sekarang anak udah pada bijak ya Pastor ya. Ada yang sendirinya bisa melaporkan orang Orang tuanya. tuanya. Malah- Tapi yang paling mengerikan sekarang ini ada semacam apa ya, yang diviralkan bahwa anak tidak lagi melihat orang tua sebagai bagian dari hidupnya. Itu sih Pastor. Ya. Jadi saya pernah lihat anak malah menyiksa mamanya Iya. karena Tidak tidak diberikan memberikan sesuatu. Orang anak mengusir orang tuanya dari rumah, anak bahkan malu dengan orang tuanya. Dan nah ini kemarin gereja Katolik baru merayakan hari kakek nenek ya, Iya, lansia betul. ya, Iya. kayak begitu ya. Ini kita sedikit menyimpang gitu ya. Nggak apa-apa Pastor. Justru di situ saya melihat ini luar biasa gereja Katolik ini. Bagaimana gereja sungguh memberikan penghormatan yang luar biasa terhadap mereka yang telah berjasa terhadap kehidupan. Inilah mereka sebenarnya. Maka dengan gereja merayakan hari kakek nenek, lansia seperti itu, gereja tetap menghormati mereka, menghargai mereka, memberikan mereka tempat yang layak. Iya. Tetapi cukup banyak sekarang keluarga-keluarga muda yang tidak lagi sanggup untuk merawat. Membiarkan Biarkan. ke Bukan- panti jompo bahkan. Nah itu maksud saya, Tuh. membawa ke panti jompo artinya cukup dengan uang selesai semuanya. Kayak begitu. Nah itu cukup menyedihkan sebetulnya. Maka di beberapa panti jompo yang dikelola oleh suster, oleh biarawati kayak begitu, mereka justru menggantikan peran anak. Iya. Sehingga mereka orang tua ini sungguh masih merasakan bahwa ada kasih sayang dan Yang sebagainya mereka rasakan orang yang tua. mereka rasakan. Jadi Pastor, bagi anak yang melakukan seperti itu bisa dikategorikan dosa enggak? Dan tanda Nah. kutip menelantarkan. Ada yang juga berpikiran, ya aku peduli sama orang tua aku, nggak ada temannya di Karena kampus. aku sibuk nih, Karena aku jadi kan sibuk. aku nggak bisa Menemani. Iya, orang tuaku. jadi memang untuk langsung menghakimi bahwa itu dosa atau tidak dosa, kita juga masih harus melihat Oh iya ya. situasinya. Contohnya, seorang ibu dia mau melahirkan, tapi dokter mengatakan begini, kalau ibu ini melahirkan, pilihannya dua, ibu yang selamat atau anak yang selamat. Oh iya. Kayak begitu. Nah,
Apakah kalau dengan mengirimkan anak itu jadi dosa atau milih ibu jadi dosa, kan kita nggak tahu. Iya, betul. Pilihannya berat ini secara medis. Iya. Iyalah. Kayak begitu kan secara Apalagi medis secara kan berat. moral ya. Betul. Nah, maka dibutuhkanlah di situ apa yang disebut dengan ketegasan moral dari para moralis. Orang-orang yang belajar sungguh moral. Kayak gitu. Maka kan di rumah sakit Katolik dalam situasi seperti itu pastor-pastor yang belajar moral dipanggil. Betul. Untuk memberikan ketegasan. Boleh atau tidak. Maka juga dipertimbangkan. Misalnya ibu ini anaknya 3. Masih kecil-kecil. Iya. Mereka masih butuh perawatan. Sementara suaminya pekerjaannya tidak bagus. Misalnya kayak. Maka yang diselamatkan siapa? Ibu. Oh. Bukan anak. Kembali lagi motivasinya. Apa dalam yang tanda kutip ya. yang dilihat, jadi melihatnya bukan hanya hitam putih, Iya, boleh iya. tidak boleh, dosa atau tidak dosa, tidak. tetapi dilihat secara keseluruhan. Termasuk mereka-mereka yang menaruh orang tuanya di panti jompo itu pun harus dilihat sungguh motivasinya. Jangan sampai ternyata anak kandungnya memang tidak ingin orang tuanya di panti jompo, tetapi justru dari pasangannya yang selalu meneror, selalu apa segala macam, malah ibunya malah stres di situ dan sebagainya. Lebih baik kita selamatkan. Nah, gitu kira-kira. Mengerti. Gitu. Harus dilihat dari berbagai sisi berarti. Iya, berarti konteksnya Dalam harus dipelajari sungguh-sungguh kayak begitu. Dari segi ekonomi misalnya. Ekonomi ya bisa. Bagaimana psikologi dalam apa yang begitu ya. Ya itulah inti dari apa pembicaraan kita ini ya kan, tentang dosa. Oh, tentang pikir tentang panti jomponya. Seperti puisimu tadi, Dosa ada di mana-mana. Di sini dosa, di sana ada dosa, dosa, di di mana-mana mana-mana dosa. Iya, karena berat sekali memang ini dosa, semua dosa ya kan Pastor. Semua dosa semua. Jadi Pastor, Tapi begini ya, teman-teman muda, Ya, nah kayak gitu. boleh. Orang tua, segala. Kita punya kehendak bebas. Tuhan menganugerahkan kita itu. Maka dengan pemikiran kita, dengan hati kita, dengan kehendak bebas kita, hiduplah kita secara baik. Itu yang paling penting. Bahwa kita diberi selalu anugerah untuk kembali kepada Bapa. Iya, Ini anugerah ini. betul Pastor. Jadi sakramen rekonsiliasi, sakramen pengampunan dosa atau sakramen pengakuan dosa bukanlah beban, tapi anugerah terindah yang diberikan oleh Gereja Katolik kepada kita untuk kita selalu kembali kepada Bapa. Dan kita akan selalu ingat, Bapa sedang menunggu kita. Asik. Kita tepuk tangan Wow. dulu. Bapak sedang menunggu. Bukan Tuhan yang menjauh, tapi kita Kita rupanya yang memutus itu. Itulah. Oke, Baik, baik. Pastor. Tidak terasa ya sudah 1 jam ya kita ngobrol. Kalau saya sih terasa. Serius, Pastor. Membosankan ya. Maksudnya terasa bahwa kita berbicara. Oh, iya sih. dan sebagainya. Karena gitu. Pastor, Dengan kasus-kasus jadinya nggak terasa sebenarnya. karena kalau membosankan nih Pastor ya. Pihak dari tim rumah produksi MC membosankan ganti gitu. Putus kontrak ya. Oke Pastor, terima kasih Pastor Oke, atas terima kasih. waktunya. Pastor sudah mau mampir ke Kedekam, Kedekam sudah ini. mau juga memberikan pengajaran iman tentang dosa kepada kita ya, Iya, Friska ya. bincang-bincangnya seru sekali, Pastor. Tapi mesti dijelaskan juga ini bukan bahasa Karo loh. Oh iya. Kedekam, kedekamu. Kedekam. Iya. Nanti kita di sini dibilang jualan lagi ya kan, Iya. Pastor? Kamu itu kan Kuskupan Agung Medan kan Iya, maksudnya. Pastor, Ah, iya. itu yang harus nanti dijelaskan Tapi lagi. bisa juga, Pastor, kenal dekat kam. Kam. Dengan cerita Kam. Iya betul ya. Masuk juga, Iya, masuk. masuk kan? Betul, Pokoknya betul. ini sengaja kami buat ambigu karena singkatan apapun bisa masuk Pastor. Masuk. Luar Itulah biasa. luar biasa Makanya tim seperti kreatif. sekarang ini kan kita jadi lebih kenal sama Pastor Iya. ya kan. Bahwa ternyata pernah rektor seminari. Rektor seminari nih. Nggak mengeluarkan- kaleng-kaleng nih.
Ya kan, Pastor? Jadi teman-teman, saya Pastor Serafin Dhani Sanusi Sanusi. OSC. Tadi belum dikenalin sama mereka. Sudah. Oh udah ya? Sudah. Udah. Nanti tulis di bawah ya. Biar ada Dengan kerja editor. nomor HP juga ya, Nomor Pastor? HP. Enggak, pakai punya kamu aja. Enggak tahu San, punya aku aja lah. Ya, Kan punya, ada yang ya, punya. ya, punya ya, Edi jomblo, aja, jomblo, punya Edi jomblo. aja Iya. jomblo. Ayo. Oke, Pastor. Oke. Terima Friska, kasih terima sekali kasih. lagi. Terima kasih, Terima Pastor. kasih di kedai kita ya, Pastor. Makasih sama-sama. Iya, jangan bosan-bosan, Salam Pastor. buat teman-teman di Komsoskam. Oke, gitu. Pastor akan kami Akan sampaikan. Komsoskam, maju terus, terus, jaya jaya. terus. Oke, baik, Pastor. Baik, terima Baik. kasih. Baik para penonton Penonton, kita, teman-teman. sahabat Katolik di mana saja yang lagi menonton ya kan, demikian tadi keseruan kita ya kan bersama dengan Pastor Serafin Dhani Sanusi. Seperti biasa kita tidak lupa untuk mengingatkan supaya nge-like, komen, dan share video kita ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Iya. Friska. Jangan langsung mau closing. Betul, supaya jangan ketinggalan Info-info. Video berikutnya. Iya, video-video berikutnya. Oke, saya Edi. saya Friska. Bye. Bye-bye.